Yang pertama, pengertian e-commerce. Secara umum, e-commerce atau electronic commerce lebih dikenal masyarakat luas sebagai perdagangan elektronik. E-commerce merupakan bagian dari bisnis elektronik atau e-business yang dimana semua kegiatannya berhubungan dengan transaksi melalui internet atau jaringan elektronik, seperti transaksi yang perdagangan atau penjualan, perbankan, dan penyedia jasa. Dengan kata lain, e-commerce merupakan aktivitas transaksi jual beli barang, servis, atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Lalu, perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh beberapa faktor utama seperti penetrasi internet yang terus meningkat, didorong oleh adopsi teknologi digital, dan perubahan gaya hidup konsumen. Berikut beberapa tren utama yang menggambarkan perkembangan e-commerce di Indonesia. 1. Tumbuhnya e-commerce di sektor produk lokal dan UMKM. E-commerce juga menjadi sarana yang efektif untuk pengusaha kecil dan menengah UMKM di Indonesia untuk memasarkan produk mereka. Banyak fitur yang ditawarkan oleh platform e-commerce seperti fitur toko online yang mudah diakses, serta adanya dukungan logistik dan pembayaran, memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. 2. Perubahan gaya hidup konsumen pada pandemi COVID-19 atau setelah COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempercepat adopsi e-commerce karena konsumen semakin beralih ke belanja online sebagai alternatif belanja offline. Hal ini mengubah kebiasaan berbelanja konsumen yang awalnya lebih suka berbelanja langsung ke toko menjadi lebih nyaman berbelanja secara online. Banyak orang kini lebih memilih membeli barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga makanan melalui e-commerce daripada mendatangi tokonya langsung gitu. Yang ketiga, perkembangan e-commerce pada beberapa tahun terakhir pasca pandemi. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data yang ditujukan oleh katadata.co.id, penggunaan e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 88,1% yang merupakan tertinggi di dunia. Yang ketiga, jenis-jenis e-commerce. E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu business to business e-commerce yang memiliki karakteristik hanya berbagi informasi dengan mitra dagang yang memiliki kemitraan yang sudah lama dan mapan. Pertukaran informasi harus dibatasi dengan mitra tersebut karena mitra tersebut sudah mengenal orang yang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Sesuaikan jenis informasi yang dikirimkan agar sesuai dengan preferensi dan tingkat kepercayaan lawan bicara Anda. Yang kedua, business to consumer. Model ini merupakan jenis e-commerce yang paling umum dan terbesar, di mana bisnis menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Ini diibaratkan seperti toko online, seperti Shopee dan lain-lain. Lalu ada consumer to consumer. Pada model ini, konsumer menjual barang atau jasa mereka kepada konsumen lainnya. Model ini sangat populer di Indonesia karena memberikan kesempatan kepada individu atau UMKM untuk menjual produk mereka secara langsung tanpa perantara. Yang keempat,
Business to government. Business to government adalah model e-commerce di mana bisnis menyediakan produk atau layanan kepada pemerintah. Transaksi ini biasanya melibatkan kontrak atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Lanjutkan oleh teman saya bernama Rofiq. Terdapat berbagai standar yang digunakan di internet. E-commerce juga menggunakan standar yang digunakan sendiri. Umumnya digunakan dalam transaksi bisnis ke bisnis. Beberapa di antaranya yang sering digunakan adalah Electronic Data Interchange atau IDI. Dibuat oleh pemerintah di awal tahun 70-an dan saat itu digunakan oleh lebih dari 1.000 perusahaan Fortune di Amerika Serikat. IDI adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan privat. EDI saat ini juga digunakan dalam situs perusahaan. Open Buying on the Internet atau OBI, sebuah standar yang dibuat oleh Internet Processing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. OBI yang dikembangkan oleh Konsorium OBI didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memimpin di bidang teknologi seperti Actra, Intelisys, Microsoft, Open Market, dan Oracle. Open Profiling Standard OPS, sebuah standar yang didukung oleh Microsoft dan Verify. OPS memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah profil pribadi dari kesukaan masing-masing pengguna yang dapat dibagi atau share dengan merchant. Ide di balik OPS adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi untuk proses marketing dan sebagainya. Di Secure Socket Layer atau SSL, protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. SSL menggunakan teknik encryption public key untuk memproteksi data yang dikirimkan melalui internet. SSL dibuat oleh Netscape, tapi sekarang telah dipublikasikan di public domain. Secure Electronic Transaction atau CET. Secure Electronic Transaction atau CET itu akan mengekodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Standar ini dibuat oleh Visa dan Mastercard sehingga akan langsung didukung oleh masyarakat perbankan. Uji coba pertama kali dari CET di e-commerce dilakukan di Asia. Manfaat e-commerce memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Dengan capital outlay yang minim, sebuah perusahaan dapat secara mudah menemukan lebih banyak pelanggan, supplier yang lebih baik, dan partner bisnis yang paling cocok di seluruh dunia. Misalnya tahun 1997, Boeing Corporation menyatakan bisa melakukan penghematan besar 20% setelah memasang pemberitahuan di internet yang berisi pembukaan pengajuan proposal untuk membuat suatu subsistem. E-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, dan pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Misalnya dengan menggunakan sistem procurement elektronis, perusahaan dapat memangkas biaya administrasi bagi purchasing sebesar 85%. Contoh lain adalah benefit payment. Bagi pemerintah federal AS, biaya untuk mengeluarkan selembar cek kertas adalah 43 sen. Biaya pembayaran elektronis adalah 2 sen, lebih murah 95%. Penghematan ini menjadi lebih baik dari 100 juta dolar per tahun. E-commerce memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain management type atau pool. Dalam supply chain management type pool, proses dimulai dari pesanan pelanggan serta digunakan manufacturing just in time. E-commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa. Masalah dalam konteks e-commerce, transaksi elektronik melibatkan penggunaan teknologi komputer dan infrastruktur jaringan komputer untuk melakukan aktivitas komersial. Ini mencakup berbagai bentuk transaksi, mulai dari jual beli produk secara online hingga pembayaran dan pengiriman melalui sarana elektronik. Dalam konteks jurisdiksi e-commerce, sejumlah masalah sering muncul. Yang pertama adalah apakah pengadilan suatu negara memiliki jurisdiksi untuk
mengadili perselisihan antara pihak yang terkait dengan e-commerce. Pertanyaan ini biasanya menyangkut adanya hubungan atau hubungan yang memadai antara para pihak dengan yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan. Selain itu, pengadilan juga harus memiliki yurisdiksi untuk mengadili masalah hukum terkait e-commerce. Misalnya, apakah pengadilan memiliki yurisdiksi atau atas kekayaan intelektual, privasi atau masalah perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce. Namun, ketika transaksi e-commerce melibatkan pihak-pihak dan dari negara yang berbeda, konflik muncul antara yurisdiksi pengadilan yang berbeda. Para pihak mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum yang berlaku dan tempat yang disukai untuk penyelesaian sengketa. Penegakan keputusan pengadilan di berbagai bidang e-commerce menjadi sulit. Jika pengadilan suatu negara mengadili sengketa di niaga, masalah menegakkan dapat muncul jika pihak yang telah berada di luar yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan. Prospek e-commerce di Indonesia sangat menjanjikan dan terus berkembang pesat. Berikutnya adalah beberapa faktor yang mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia, antara lain: Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar dengan sekitar 200 juta pengguna internet pada 2023. Hampir sebagian besar pengguna internet mengaksesnya melalui perangkat smartphone yang mempermudah transaksi e-commerce di berbagai platform. Kepercayaan konsumen terhadap e-commerce makin meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19. Banyak orang yang terbiasa belanja online dan sekarang melanjutkan kebiasaan tersebut. Selain itu, sistem pembayaran digital yang lebih aman juga meningkatkan kenyamanan berbelanja online. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan kelas menengah yang terus berkembang. Ini menciptakan potensi pasar yang besar bagi berbagai jenis produk, mulai memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan berbagai fitur menarik seperti pengiriman cepat, promo besar, hingga layanan pelanggan yang responsif. Pengguna e-commerce oleh pelaku usaha memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan probabilitas yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan e-commerce oleh pelaku usaha memiliki pengaruh positif terhadap kemudahan konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan. E-commerce dan m-commerce. E-commerce atau lebih dikenal dengan electronic commerce dan m-commerce atau mobile commerce adalah konsep dan praktik perdagangan menggunakan teknologi digital, terutama melalui internet dan perangkat mobile. E-commerce berfokus pada transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik, sementara m-commerce adalah varian m-commerce yang berfokus pada transaksi yang dilakukan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Perangkat yang digunakan untuk e-commerce biasanya menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, desktop, atau laptop, sementara m-commerce merupakan subkategori dari e-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Kebanyakan platform yang digunakan dalam e-commerce biasanya berupa situs web atau aplikasi berbasis browser, sementara transaksi m-commerce biasanya dilakukan pada aplikasi yang diunduh di perangkat mobile atau melalui situs web yang dioptimalkan untuk perangkat mobile. Kesimpulan dari makalah kami ialah e-commerce adalah proses membeli barang dan menjual barang atau jasa melalui internet. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti transaksi online, pemasaran digital, serta pengelolaan investasi dan pembayaran. Dengan pengelolaan yang baik, e-commerce dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas baik bagi pelaku usaha dalam meningkatkan profitabilitas maupun bagi konsumen dalam mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih mudah, cepat, dan aman.